Baiklah, sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memimpin eh, eh, mengaturkan pengendali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Nah, baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini, di mana kami akan membahas tentang dasar-dasar keorganisasian dan desain organisasi yang diampu oleh Ibu Madi Amanda Dewati, SEMM. Bisa di next slide. Lalu adapun anggota kelompok 3, yakni ada saya sendiri, Damar dan Warta dengan NIM akhir 1004, lalu ada Oktinia Ramdhani dengan NIM akhir 1009, lalu ada Eni Francis Putri dengan NIM akhir 1023. Bisa di next slide. Nah, adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ialah pengertian pengorganisasian, lalu yang kedua ialah proses pengorganisasian, selanjutnya yang ketiga adalah bentuk-bentuk struktur organisasi, lalu ada arti desain organisasi, serta yang terakhir ada bentuk-bentuk desain organisasi. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan Eni, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Ya, di sini saya akan membahas materi yang pertama mengenai pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses yang mencakup penataan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen, pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur formal yang mengatur hubungan antara orang-orang, sumber daya, dan aktivitas yang diperlukan dalam suatu organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu atau tim mengetahui peran dan tanggung jawabnya serta bagaimana pekerjaan mereka terkait dengan keseluruhan tujuan organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baiklah, untuk bagian yang ke B, yakni proses pengorganisasian, akan saya jelaskan langsung. Proses pengorganisasian adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengatur sumber daya dan aktivitas secara terstruktur demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, adapun tahap-tahap umum dalam proses pengorganisasian, yang pertama adalah identifikasi tujuan. Nah, langkah pertama dalam pengorganisasian adalah memahami dengan jelas tujuan yang diinginkan serta tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, yakni adalah pembagian pekerjaan. Nah, setelah tujuan ditetapkan, aktivitas yang diperlukan untuk mencapainya harus diidentifikasi. Kegiatan ini kemudian dipecahkan menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik lagi. Lalu yang ketiga ada pengelompokan tugas, yang mana tugas-tugas yang serupa atau berkaitan kemudian dikelompokkan bersama dalam unit ataupun departemen yang ada. Lalu yang keempat ada penugasan tanggung jawab dan wewenang. Nah, setiap tugas atau kelompok tugas kemudian diberikan kepada individu atau tim-tim tertentu. Pada tahap ini tanggung jawab dan wewenang dialokasikan dengan jelas. Lalu yang kelima ada pembentukan hierarki, yang mana struktur organisasi dibuat untuk mengatur hubungan antara individu atau kelompok kerja. Hal ini mencakup penentuan garis pelaporan dan hierarki jabatan. Nah, lalu yang selanjutnya yang keenam ialah koordinasi kegiatan. Setelah pembagian tugas dan struktur organisasi didapatkan, perlu ada mekanisme yang mana hal ini akan memastikan bahwa berbagai bagian dari organisasi bekerja secara sinergis. Bisa di next slide. Nah, lalu adapun bentuk-bentuk dari struktur organisasi. Nah, yang pertama ada struktur organisasi fungsional, di mana struktur ini membagi organisasi berdasarkan fungsi utama atau kegiatan yang dilakukan seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan lain hal sebagainya. Lalu yang kedua, ada struktur organisasi divisional. Nah, dalam struktur ini organisasi dibagi ke dalam divisi-divisi yang lebih kecil berdasarkan produk, layanan, wilayah geografis, serta segmen pelanggannya. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi proyek. Nah, dalam struktur ini fokus organisasi diarahkan pada proyek-proyek tertentu. Setiap proyeknya diatur sebagai unit terpisah dengan manajer proyek yang memimpin seluruh proses dari awal hingga akhir. Nah, lalu ada yang keempat, yakni struktur organisasi jaringan. Nah, struktur organisasi jaringan ini melibatkan hubungan kerja yang fleksibel antara organisasi dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, mitra, ataupun bahkan pelanggannya. Lalu selanjutnya yang kelima ada struktur organisasi flat atau datar. Struktur flat ini mengurangi jumlah lapisan manajemen sehingga dapat mempercepat komunikasi serta pengambilan keputusannya.
Nah, lalu yang keenam, yang terakhir, yakni struktur organisasi virtual. Nah, strukturnya itu terdiri dari tim yang terdistribusi secara geografis namun bekerja sama melalui teknologi komunikasi. Seperti internet, organisasi virtual ini memungkinkan perusahaan bekerja tanpa adanya kantor fisik yang tetap. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Okti. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu arti desain organisasi. Desain organisasi adalah proses penentuan struktur dan susunan suatu entitas untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan efisiensi. Ini mencakup pengorganisasian tugas, tanggung jawab, dan hubungan di dalam organisasi. Desain organisasi mencerminkan keputusan strategi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja, dan memenuhi tuntunan pasar. Dalam mendefinisikan desain organisasi, terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya. Yang pertama yaitu klarifikasi tujuan. Klarifikasi tujuan organisasi menjadi penting untuk mengarahkan struktur dan kegiatan. Yang kedua yaitu pembagian kinerja yang efisien harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa setiap individu atau unit bertanggung jawab atas tugas tertentu, minimalkan tumpang tindih dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu kondisi yang baik antara bagian-bagian organisasi diperlukan agar kerjasama yang efektif dapat terjadi, memastikan bahwa semua elemen bekerja bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian materi yang kelima yaitu bentuk-bentuk desain organisasi. Desain organisasi merujuk pada pola hubungan dan struktur yang mengatur bagaimana individu dan kelompok dalam organisasi berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa bentuk desain organisasi yang umum digunakan masing-masing dengan karakteristik dan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Dalam desain ini, organisasi dibagi berdasarkan fungsi atau departemen seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Setiap departemen memiliki spesialisasi yang jelas yang memungkinkan efisiensi dalam tugas tertentu. Yang kedua yaitu struktur divisional. Organisasi dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil berdasarkan produk, layanan, atau pasar. Jadi setiap divisi itu beroperasi secara semi otonom dan bertanggung jawab atas kinerja unitnya. Yang ketiga yaitu struktur matriks. Struktur matriks adalah kombinasi dari struktur fungsional dan divisional, di mana karyawan memiliki dua atasan, satu dari fungsi dan satu dari divisi, sehingga dapat memungkinkan fleksibilitas dan kolaborasi antar departemen. Nah, yang keempat yaitu desain organisasi horizontal dan vertikal. Desain organisasi horizontal berfokus pada pengurangan hierarki dan meningkatkan kolaborasi antara tim. Dalam struktur ini, keputusan lebih sering diambil secara kolektif dan setiap anggota tim memiliki peran yang lebih fleksibel. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik dan responsivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan pasar. Organisasi horizontal seringkali lebih inovatif karena mendorong partisipasi aktif dari semua anggota dalam proses pengambilan keputusan. Desain organisasi vertikal di sisi lain memiliki struktur yang lebih hierarkis. Dalam model ini terdapat banyak lapisan manajemen dan setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang jelas. Keuntungan dari struktur vertikal adalah kejelasan dalam rantai komando dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Namun kelemahannya adalah bisa mengakibatkan komunikasi yang lambat, kurangnya fleksibilitas dalam merespon perubahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kembali atas kesempatannya. Jadi saya di sini izin membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita cari. Yang pertama yaitu adalah pengorganisasian adalah proses yang mencakup penataan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah proses pengorganisasian adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengatur sumber daya dan aktivitas secara terstruktur demi mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, bentuk struktur organisasi yang umum digunakan yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi proyek, struktur organisasi jaringan atau network, struktur organisasi flat atau datar, dan yang terakhir struktur organisasi virtual. Yang keempat adalah
Desain organisasi adalah proses penentuan struktur dan susunan suatu entitas untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan efisiensi. Desain yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah ada beberapa bentuk desain organisasi yang umum digunakan masing-masing dengan karakteristik dan tujuan tertentu. Struktur fungsional, struktur divisional, struktur matriks, dan desain organisasi horizontal dan vertikal. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian dari kelompok kami. Saya mohon maaf. Sebelumnya, inilah penjelasan mengenai dasar-dasar pengorganisasian serta desain organisasi dari kelompok kami, kelompok 3. Nah, sebelum menutupnya, izinkan saya untuk menutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.